Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini teman-teman ya. Kita akan belajar bersama seputar lambung atau seputar pencernaan. Barangkali video-video yang saya sampaikan bermanfaat. Oke teman-teman, ini waktu subuh ya, habis subuhan ya. Kita bikin video, mohon maaf belum bisa rutin upload setiap hari, namun teman-teman komen aja yang atau cek video-video saya yang lain. Intinya teman-teman ya, teman-teman harus bisa mengambil suatu kesimpulan kemudian diterapkan. Dan yang harus dipahami, kemampuan dari setiap tubuh untuk meregenerasi selnya itu waktunya berbeda-beda, tidak bisa kita samakan, ada yang cepat, ada lama, nggak bisa kita samakan kita ingin cepat ya, nggak bisa kita ingin lama ternyata lebih cepat. Nah, jadi teman-teman harus tetap sabar. Oke teman-teman, menanggapi komen dari teman kita ya, ini komen sebelumnya saya bacakan mulai dari Kak Hani Fitri ya. Jadi ada beberapa komen yang perlu saya bales ya. Oke Kak Andi Fitri komennya ini teman-teman ya. Kak Andi Fitri mau nanya Pak Ruby dulu istrinya jika udah sembuh apa masih ada makan tapioka, terus setelah makan bebas apa masih pernah kambuh. Oke, dulu istri saya kan gastritis ya atau peradangan lambung. Setelah sembuh ya, tepung tapiokanya itu udah tak stop gitu ya, udah tak stop. Dan minum tapioka itu jarang-jarang, seminggu sekali ya, kemudian kadang seminggu 2 minggu sekali ya. Kemudian sekarang ya sudah tidak minum lagi ya karena kan sudah sembuh total. Nah terus setelah makan bebas apa masih pernah kambuh? Udah nggak pernah kambuh karena sudah sembuh total. Jadi diistilahkan sembuh total ya udah sembuh ya. Lapisan mukosa lambungnya udah regenerasi, sudah tidak pernah kambuh lagi seperti saat mengalami dulu. Kalau dulu ketika masih belum pulih total ya. Jadi sembuh kambuh paham ya, kambuhnya dari gastritis paham ya. Biasanya itu di area ulu hati atau di bawah ulu hati sedikit gitu ya. Itu rasanya nggak enak. Ya awal-awal mungkin belum perih, belum nyeri ya, mungkin terasa panas. Yang jelas kalau ada peradangan lambung itu area perut tuh nggak enak. Kalau kita bilang nggak enak itu gimana ya, nggak nyaman ya, nggak nyaman di perut. Itu ciri-ciri awal sebelum terasa sakit, perih atau di atasnya itu mungkin ya. Jadi kita harus bisa memahami gastritis itu seperti apa. Pokoknya kalau nggak enak di perut, stop dulu probiotik ya, karena probiotik itu asam. Probiotik itu selalu asam karena dia itu fermentasi. Untuk menuju hasil fermentasi, biar berhasil fermentasi itu memang harus asam. Nah, oleh karena itu saat ada gastritis, segala jenis probiotik atau susu ya, walaupun itu susu kefir ya, kalau menurut saya gitu ya. Kalau teman-teman punya keyakinan atau referensi lain silakan. Itu jangan diminum atau jangan dimakan karena apa? Ketika kita mengalami peradangan lambung ya, segala jenis makanan yang berlemak harus diminimkan atau jangan dikonsumsi dulu, diminimkan lah ya. Kalau lemak dari kuning telur masih oke lah ya, tapi kalau lemak-lemak dari susu, segala jenis susu itu jangan dulu. Dan kalau mungkin teman-teman punya madu diminum ya. Kalau saya rekomendasi madu hitam pahit ya, ini madu yang saya pakai. Kalau teman-teman minum madu mungkin perutnya sakit atau nggak enak, biasanya madunya terlalu manis. Biasanya loh ya, atau mungkin perutnya masih sangat sensitif. Kalau saya sekarang menggunakan madu hitam pahit, kalau mau beli ini tak taruh di keranjang, cari keranjangnya di pojok kanan atau kiri, produk dari YCA, madunya pahit ya. Namun pahitnya nggak begitu pahit banget ya, ada manisnya. Namun saya tetap mempercayakan madu hitam pahit ya. Segala jenis merek silahkan, kalau saya mempercayakan dari YCA karena saya sudah lama konsumsi ini dan hasilnya luar biasa. Gitu ya Kak Ani Fitri ya. Jadi kalau udah sembuh total ya udah nggak akan pernah kambuh lagi. Istri saya makan seblak, makan pedas, makan segala jenis makanan udah dimakan dan nggak ada efek kambuh lagi karena luka lambungnya udah sembuh.
Namun ketika mungkin pikiran terlalu stres atau makanannya terlalu banyak berlemak, biasanya perutnya nggak enak. Nah, seketika itu biasanya saya kasih tapioka, kemudian minum madu. Namun itu sudah lama, udah jarang sekali masuk ya tapiokanya. Jadi itu adalah treatment ketika saya juga sama. Ketika perut saya nggak enak, saya minum tapioka, minum madu. Atau ketika perut saya nggak enak, madu dulu. Itu yang saya utamakan. Kenapa teman-teman? Itu adalah beberapa eh, apa ya, makanan yang bisa membuat lambung kita nyaman. Tapioka itu dari singkong, teman-teman. Nah, kita ambil patinya. Nah, kandungan dari apa pati singkong itu luar biasa. Jangan samakan tepung tapioka dengan tepung terigu, itu tidak sama, teman-teman. Dan dari segi khasiatnya pun itu nggak sama. Saya sudah menyatakan menggunakan tapioka ya untuk pemulihan dari gastritis bisa dikombinasi dengan kunyit dan madu loh ya. Jadi tidak berdiri sendiri. Namun setiap hari itu madu masuk, kunyit masuk. Itu adalah apa ya istilahnya treatment yang saya laksanakan. Namun teman-teman perhatikan kalau minum kunyit ya itu usahakan kalau saya sih lebih suka kunyit itu setelah makan karena kalau diminum sebelum makan biasanya itu gula darah kita drop ya sehingga kita bisa lemes keliengan. Kalau diminum setelah makan itu efeknya lebih bagus tuh kalau menurut saya. Oke, lanjut komen berikutnya dari Kak Towe Venjoy. Kalau makan udah banyak, kenapa BB saya nggak naik-naik? Kak Towe Venjoy, jangan fokus di penambahan BB ya. Tubuh kita mempunyai perhitungan berat badan ideal atau tubuh kita bisa apa ya secara otomatis. Jadi gini, tubuh kita itu cerdas. Kalau ada penumpukan dari lemak-lemak yang atau makanan-makanan yang kurang bisa dicerna, itu memang disimpan di sel lemak sehingga berat badan kita bertambah. Nah, oleh karena itu kalau mau berat badannya bertambah, itu kalau udah sembuh total gitu ya. Kakak olahraga, angkat beban dan banyak protein, proteinnya dicukupi. Nah, nanti berat badan kita itu ya tetap kalau sekarang Kak Tuwevin di berat badannya itu sudah ideal, dihitung ya, dihitung, ada rumusnya ya, silakan googling. Kalau berat badannya udah masuk di kategori ideal, ya udah tenang aja, jangan fokus di penambahan berat badan. Saya sekarang berat badan saya 72 ya. Memang terkadang pikiran manusia kita ini kok berat badan saya nggak naik lagi gitu ya. Jadi kenapa ini? Nah, setelah kita apa cari tahu lagi ternyata berat badan saya ini masih termasuk obesitas kelebihan. Berat badan saya normal itu ideal ya di 61, 62 kalau saya hitung. Di tinggi saya ya 168 cowok. Nah, oleh karena itu pikiran kita ini jangan menyamakan seperti kejadian yang masa lalu. Berat badan semisal dulu 75, saya sudah sembuh makan banyak biar kembali lagi. Enggak seperti itu, tubuh kita lebih cerdas daripada yang kita bayangkan. Nah, sekarang yang penting kita fokus pemulihan pencernaan kita dan energi kita optimal, maksimal kita bisa beraktivitas, pola pikir kita eh, apa istilahnya ini optimal, tenaga kita optimal itu yang harus kita eh, fokuskan gitu. Jangan memfokuskan berat badan. Itu kalau menurut saya. Karena teman-teman ya, saya ya seumpama ingin kembali ke berat badan sebelum kena GERD mungkin di 9 bulan. Kan itu sulit kan itu obesitas. Obesitas itu terjadi karena bertahun-tahun dalam jangka waktu panjang karena pola makan kita yang tinggi kalori, minim nutrisi, ya kurang gerak juga sehingga ditumpuk di sel lemak. Akhirnya tubuh kita ini mungkin udah lelah gitu ya dan memberikan apa dampak semisal di dari GERD gitu ya akhirnya turun berat badan gitu ya istilahnya itu ya bisa dibilang ini adalah apa ya bonus lah kalau bagi kita yang obesitas ya ya walaupun selalu ada apa pantangan makanan ya udah kita laksanakan aja nggak apa-apa karena makanan pantangan ini memang apa
kurang bisa diserap oleh tubuh kita. Makanan-makanan yang udah banyak diproses itu kurang bisa diserap oleh kita-kita ini yang pernah mengalami gangguan pencernaan ya. Oke, komen selanjutnya teman-teman ya. Dari Kak Aditya Yuda, ini komennya agak panjang. Mas aku dulu sebelum kena GERD udah terkena sinusitis, kayak Mas setiap kena dingin pasti beler, lendirnya bening. Cuma udah membaik. Waktu kena GERD kadang sering kambuh, cuma hilang sendiri. Sekarang aku baru minum probiotik dari Cina. Hari pertama minum kayak badan makin oleng, kembung ulu hati mengganjar kayak GERD malah jadi kumat. Besoknya saya kurangi dosisnya sampai 2 hari membaik Mas, tapi sinusitisnya kambuh, lagi hidung beler, bening, bersin-bersin terus pusing. Tapi aku ngerasa setelah minum probiotik pencernaan semakin membaik meskipun masih 3 hari minum. Tapi sinusitisnya kambuh. Kira-kira apa ini efek dari probiotik atau gimana Mas? Terus minum probiotik atau di stop? Oke Kak Aditya Yuda, ini kita udah DM-an juga ya via TikTok kemarin. Jadi kalau menurut saya probiotiknya di stop ya. Kakak minum kefir juga, kefirnya di stop. Kemungkinan kakak ada peradangan lambung. Kakak udah bilang kan ada peradangan usus juga. Jadi lebih baik di stop dulu. Itu adalah efek di tubuh itu merasakan apa ya, nggak enak di perut itu di stop. Itu kalau menurut saya. Memang untuk pemulihan seperti Kak Adityas ini, kakak harus melaksanakan beberapa penelitian sendiri kepada tubuhnya agar kakak mengetahui treatment apa yang bisa diberikan kepada tubuhnya. Kakak minum kunyit udah ya, bagus. Kakak minum tapioka, kalau bisa, kalau menurut saya ya tapioka dirutinkan karena tapioka itu tidak sama dengan terigu kalau menurut saya. Kemudian madunya coba pakai madu hitam ya, dan dikit aja madunya. Nah itu kalau saran saya. Namun kakak sesuaikan. Kakak katanya minum madu semakin nggak enak di perut, kemudian sampai apa BAB darah juga. Perhatikan Kak Dityas, makanannya pakai ayam ya, ayam, dada, dan telur sudah dilaksanakan. Oke, lanjutkan saja Kak Adityas dan semoga cepat membaik ya Kak Adityas. Kalau pengalaman saya itu seperti itu, mungkin Kak Adityas bisa coba lidah buaya ya. Lidah buaya saya dulu coba sesekali aja memang. Lidah buaya bisa beli yang dalam bentuk kapsul atau bikin sendiri juga bisa. Kalau bikin sendiri sangat mudah, tinggal kita cari lidah buaya ya, dikupas, kemudian dicuci bersih ya, kemudian dipotong-potong langsung dimakan. Lidah buaya itu juga bagus untuk peradangan dalam. Nah, tujuan utama kita Kak Adityas, kita tuh regenerasi sel ya. Kalau kita mau meregenerasi sel, perhatikan ya, perhatikan apa? Makanan yang dikonsumsi itu harus minim lemak dulu. Ya, minim lemak yang semisal dari susu. Kakak kan minum kefir ya. Mohon maaf saya kurang pro ya, karena menurut saya kefir itu tetap berlemak karena susu, walaupun misal susu itu apa rendah lemak atau susu kambing bagus ya, tapi kalau menurut saya tetap dihindari dulu. Kalau lemak dari telur itu masih oke, dari kuning telur ya. Jadi itu saran saya. Kemudian lidah buaya coba diminum, kunyit tetap rutinkan sehari sekali setelah makan. Kemudian coba tapiokanya diminum ya. Sekarang efeknya nanti gimana? Tapioka itu kinerjanya lambat. Tidak bisa langsung sembuh total dalam jangka waktu pendek. Karena apa? Diperlukan regenerasi sel dari hari ke hari. Nah, oleh karena itu pemulihan seputar lambung yang pernah saya laksanakan itu pelan-pelan teman-teman ya. Jadi tidak ada yang instan. Pelan-pelan kita meregenerasi sel kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Dulu istri saya sembuh di waktu 3 sampai 5 bulanan gitu ya. Sehingga kita harus sabar. Kemarin saya ketemu teman saya, teman tetangga saya ya. eh, Sama mengalami peradangan gitu ya, peradangan, kemudian dia berusaha untuk minum obat lambung, diteter Milanta kayaknya nggak ada efek. Kemudian saya bilang, saya suruh stop, saya suruh minum kanji ya, tapioka ya, kemudian saya kasih madu ini. Kemarin madu ini datang, kemudian saya kasih 1 botol kecil ya. Namun saya belum ketemu lagi, semoga cepat membaik ya. Yang jelas kalau ada peradangan lambung, kita harus rutin untuk makannya itu pagi, siang, sore kita harus makan. Kalau teman saya kemarin itu kebiasaan makannya siang, paginya minum kopi. Nah, mungkin ditunjang dengan pemikiran yang stres, sehingga lambungnya nggak kuat. Sehingga dia merasakan perut yang sakit ya.
diteter oleh obat lambung nggak ada efek, karena obat lambung itu untuk pemulihan jangka pendek. Untuk jangka panjang atau pemulihan secara total itu caranya nggak gitu. Kita harus tetap fokus di regenerasi sel, sel di mana? Di mukosanya, gitu ya. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat teman-teman semua. Pasti bisa sembuh total. Saya hadir di sini untuk memberikan semangat. Semangat apa teman-teman? Semangat untuk sembuh total. Saya sekarang teman-teman ya, tetap menjaga pola makan saya, dan kalau semisal jadwal waktu tidak puasa, sebisa mungkin jam 6, jam 7 lah, jam 7, jam 8 pagi saya sudah harus makan. Jadi jadwal sarapan itu tidak saya lewat-lewatkan, kecuali semisal malam itu saya makan terlalu malam. Semisal malam makan jam 8 atau jam 9, mungkin waktu sarapan agak saya olorkan. Jadi seperti itu yang biasa saya sampaikan, jaga terus pola makan. Protein ini penting, protein hewani, karena protein nabati saat ini cukup sulit didapatkan, ya. Bisa dikata dapatkan, harganya juga cukup lumayan, sehingga saya sekarang konsumsi protein hewani itu lebih intens ya dalam sehari-hari. Memang dalam segi budget atau biaya memang lebih banyak teman-teman ya. Kita harus sediakan ikan bandeng, ikan laut ya, sesekali daging ya. Dan kalau ayam ini hampir tiap hari, dan telur juga ini setiap hari. Namun tidak apa-apa teman-teman ya, itu memang untuk merawat tubuh kita harus mengeluarkan uang untuk membeli makanan yang terbaik ya. Kalau saya sekarang sebelum makan ya, kita makan buah dulu ya. Semisal memang ada buah, kita makan buah. Kalau nggak ada buah, kita minum air lemon atau air cuka apel, kemudian minum madu baru makan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.